Pesan terakhir dari saya, ciptakan value positif pada perubahan zaman. Jangan sampai dijajah oleh keadaan, apalagi terhempas oleh hal-hal yang menyesatkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fajar Dwi Saputra, mahasiswa psikologi Universitas Mercu Buana Yogyakarta, angkatan 2018. Oke, kali ini saya akan membahas mengenai gangguan stres akut, atau yang lebih dikenal dengan acute stress disorder, atau yang lebih dikenal lagi dengan singkatan ASD. Nah, kita semua pasti di sini pernah mengalami yang namanya stres. Tetapi tidak semua dari kita pernah mengalami gangguan stres akut. Nah, apa sih gangguan stres akut itu? ASD atau gangguan stres akut adalah satu gangguan mental yang dipicu oleh peristiwa-peristiwa traumatis yang pernah dihadapkan, dialami atau dirasakan. Nah, ASD biasanya terjadi dalam 1 bulan setelah peristiwa traumatis, serta berlangsung paling tidak selama 3 hari dan dapat bertahan sampai dengan 1 bulan. Gejala yang ditimbulkan oleh gangguan ini serupa dengan gejala yang dialami oleh individu yang menderita post traumatic stress disorder atau yang lebih dikenal dengan PTSD, gangguan stres pasca trauma. Nah, ASD dapat mempengaruhi banyak aspek kehidupan dan membuat individu tersebut merasa kesulitan untuk bercerita tentang peristiwa-peristiwa traumatis yang dialami. Jika gejala-gejala ASD tetap bertahan selama lebih dari 1 bulan, maka kemungkinan dapat berkembang menjadi PTSD. Stres akut dapat disebabkan karena adanya peristiwa traumatis. Biasanya, gejala stres akut terjadi langsung setelah peristiwa tersebut dialami. Beberapa contoh peristiwa yang bisa menimbulkan stres akut misalnya meninggalnya orang terdekat, ancaman kematian dan kecelakaan, bencana alam, kejahatan seksual, peperangan, serangan kesehatan yang parah, dan lain sebagainya. Nah, sedangkan PTSD berkembang dengan cukup lama. Setelah peristiwa traumatis yang dialami penderita, stres akut yang berkepanjangan bisa menyebabkan mengalami juga gejala PTSD. Sekitar 1 dari 3 orang mengalami peristiwa traumatis bisa mengalami gejala dari PTSD. Karena terlalu lamanya tadi stres ini yang melebihi batas 1 bulan, maka berkembang menjadi gejala dari PTSD. Gejala stres akut dan PTSD pada dasarnya sama, yang dikelompokkan menjadi 3 kelompok gejala. Kelompok gejala yang pertama mengalami kembali, yang di dalamnya ingatan kilas baik, mimpi buruk, imajinasi mengerikan, mengingat-ingat kembali peristiwa tersebut, respon emosional kuat terhadap pengingat peristiwa traumatik. Dan kelompok yang kedua yaitu penghindaran, yang di dalamnya menghindari pikiran, percakapan, perasaan, tempat, dan orang-orang yang mengingatkan kita akan kejadian tersebut. Kehilangan minat, disosiasi, mati rasa emosional. Nah, kelompok yang ketiga yaitu hiperarousal, yang di dalamnya seperti masalah tidur, mudah tersinggung, ledakan kemarahan, sulit berkonsentrasi, serangan panik, serangan kecemasan, mudah kaget dan gelisah. Namun, stres akut menyebabkan efek disosiasi yang lebih kuat daripada PTSD. Disosiasi didefinisikan sebagai lepasnya kesadaran diri akan pikiran, memori, perasaan hingga perbuatan yang bisa bersifat sebagian atau penuh. Gejala disosiatif ditandai dengan amnesia sementara, sulit mengingat bagian-bagian tertentu dari peristiwa traumatik tersebut, dan penolakan merasa tidak terkait atau merasa tidak mengalami peristiwa tersebut, atau melihat peristiwa tersebut dari pandang orang ketiga. Nah, untuk pengobatan stres akut bisa dengan berkonsultasi ke psikolog dan mengonsumsi obat antidepresan.
yang diresepkan jangka pendek. Terapi tambahan seperti yoga, akupuntur, meditasi atau aromaterapi juga bisa dilakukan untuk mengurangi stres. Rutin melakukan konsultasi kepada dokter atau psikolog atau profesional kesehatan mental untuk mengembangkan program perawatan. Sementara itu, PTSD sendiri tidak memiliki obat penyembuh. Namun, pengobatan PTSD bisa meliputi kombinasi psikoterapi CBT dan konseling untuk membantu meminimalisir gejala yang dialami dan mengubah cara berpikir mengenai trauma yang dialami. Stres akut dan PTSD sama-sama harus cepat ditangani. Orang yang mengalaminya juga sama-sama harus mendapatkan dukungan baik dari pihak keluarga serta orang-orang di sekitarnya agar lebih cepat pulih. Nah, bila tidak segera mendapatkan perawatan, gangguan stres bisa akan terus berkembang menjadi depresi berat. Seperti halnya gangguan makan, penyalahgunaan alkohol dan narkoba, hingga gangguan kecemasan kronis. Jadi, orang-orang yang berada di sekitar individu yang mengalami gangguan stres ini sangat dibutuhkan kepeduliannya. Oke, mungkin sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan mengenai ASD atau gangguan stres akut. Pesan terakhir dari saya, ciptakan value positif pada perubahan zaman. Jangan sampai dijajah oleh keadaan, apalagi terhempas oleh hal-hal yang menyesatkan. Saya Fajar Bisa Putra. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walau kadang lelah memendam di dirimu, yakinkan kau pastikan menang. Berlarilah kawan hingga kau meraihnya, dan terbanglah engkau bersama mimpimu. Yakinlah